teman kumparan. Terlihat ya di meja aku nih banyak banget barang-barang handphone dan kabel yang udah nggak kepake. Tenang, ini aku bukan mau nge-review tentang gadget. Tapi tadi baru aja coba ngecek-ngecekin laci dan ternyata banyak banget barang elektronik yang tersimpan. Ini udah dari tahun berapa ini HP yang udah nggak kepake, bahkan udah rusak, tapi masih tetap disimpan. Nah, mungkin teman kumparan juga nggak nyadar kalau ternyata menyimpan barang-barang elektronik yang sudah tidak terpakai di rumah atau bisa disebut e-waste. Jadi barang elektronik yang sudah rusak atau masih bisa berfungsi tapi tidak digunakan lagi, kalau didiamkan seperti ini akan menjadi sampah. Peralatan elektronik rumah tangga yang sering sekali kita temui seperti mesin cuci, kulkas, HP, tablet, AC, kipas, hingga kabel bisa menjadi berbahaya saat sudah tidak digunakan. Menurut data PBB, jumlah sampah elektronik dunia ada 20 sampai 50 juta ton. Kawasan Asia menyumbang sampah elektronik terbanyak, yaitu 25 juta ton. Setiap orang mengumpulkan kurang dari 1 kilogram per tahun. Memang sih kelihatannya cuma rongsokan biasa, tapi dari sampah elektronik yang kita miliki, di dalamnya ada kandungan yang berbahaya bagi tubuh juga lingkungan. Unsur berbahaya tersebut antara lain merkuri, timbal, kromium, kadmium, arsenik, dan PVC. Bahan-bahan itu masuk ke dalam kategori B3 atau bahan berbahaya beracun, yang bisa berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Logam berat bisa terserap di tanah dan menjadi rantai makanan, yang efeknya sangat berbahaya. Logam merkuri misalnya, bisa meracuni manusia dan merusak sistem saraf otak yang menyebabkan cacat bawaan. Lalu timbal, bisa mengganggu sistem peredaran darah, ginjal, perkembangan otak anak, bahkan di lingkungan bisa meracuni tanaman, hewan, dan mikroorganisme. Kalau kromium, saat logam ini terserap ke dalam sel, mengakibatkan berbagai efek racun, alergi, dan kerusakan DNA. Kadmium efeknya bisa merusak ginjal karena masuk ke tubuh melalui respirasi makanan. Membicarakan bahan-bahan logam, efeknya mungkin tidak terasa sekarang ya, tapi mungkin bisa terjadi 10, 20, atau 30 tahun mendatang. Nah, untuk daur ulang dan pengolahan limbah elektronik, kita langsung aja yuk tanya-tanya kepada ahlinya agar mendapatkan informasi yang jelas. Saya sudah terhubung dengan Mbak Via dari Universal Eco. Langsung aja yuk kita sapa. Halo Mbak Via, apa kabar Mbak? Ya, Mbak, aku ingin bertanya nih Mbak, apa yang harus aku lakukan dengan sampah elektronik ini? masyarakatnya sendiri yang paling dasar itu yang tadi kita sebutkan. Mereka harus memisahkan dulu elektronik ini dengan limbah rumah tangga, sampah rumah tangga. Itu yang paling dasar banget. Dan dari situ, setelah limbahnya sudah semuanya elektronik, baru mereka pisah sesuai dengan jenisnya misalnya. Tapi memang kan kalau dari sumber masyarakat itu sendiri nggak akan banyak banget ya limbahnya. Nah, mungkin dari situ nanti kan setelah masuk ke tempat TPS atau tempat pengumpulan ini, baru jumlah limbahnya pun akan lumayan banyak. Nah, di situ nanti di TPS, biasanya kalau di TPS kami, biasanya itu kita pilih sesuai dengan pertama kategori dulu nih. Kategori, misalnya ini limbah rumah tangga gitu ya. Limbah elektronik rumah tangga, berarti kayak mesin cuci, mungkin rice cooker, kulkas, dan lain sebagainya. Ntar kita pilih ini kategori limbah dari limbah elektronik informasi seperti handphone, ada laptop, video, dan sebagainya. Dari situ baru ada pemisahan atau pemilahan sesuai dengan komponen-komponen limbah elektronik. Tapi kalau untuk di Universal Eco sendiri, saat ini kondisi existing-nya, kami biasanya itu menerima limbah-limbah elektronik yang sudah dalam bentuk campuran gitu, Mbak. Jadi sudah semuanya dicampur sehingga kondisi existing saat ini kita biasanya itu kita musnahkan. Kenapa sih Mbak e-waste ini atau sampah elektronik berbahaya? Tadi kan dikatakan harus didaur ulang oleh pihak ahli. Memang bagaimana Mbak proses untuk pengolahan dari limbah sampah ini? Limbah elektronik ini mengandung komponen-komponen yang berbahaya di dalamnya. Yang dimana kalau nggak boleh disatuin dengan sampah rumah tangga yang lain. Karena komponen-komponen yang berbahaya di dalam limbah elektronik, salah satunya logam berat timbal ini, persisten yang dapat mencemari atau berdampak terhadap kesehatan dalam jangka panjang. Memang mungkin tidak akan saat ini dirasakan efeknya, tapi dalam 10-20 tahun itu akan terasa efeknya terhadap kesehatan. Nah, dari segi lingkungan, kalau misalnya biasanya kalau dari segi lingkungan itu dari segi pengolahannya, kalau misalnya dibakar atau pengolahannya secara sembarangan itu dapat mencemari lingkungan, salah satunya pencemaran udara. Kalau misalnya didaur ulang nih,
kan komponen-komponen limbah elektronik itu yang secara umum itu ada plastik, juga ada kaca, ada logam, dan juga PCB. Nah, biasanya yang bisa didaur ulang atau dimanfaatkan itu sebenarnya plastik bisa ya, bisa dimanfaatkan sesuai dengan jenisnya juga, tergantung jenis plastiknya. Tapi yang paling umum dari limbah elektronik yang dimanfaatkan itu adalah PCB-nya. Karena kenapa? Karena sebetulnya dari PCB ini itu terkandung emas ataupun perak di dalamnya, yang dimana sebenarnya limbah elektronik itu kan bernilai ekonomis gitu, kalau misal bisa dimanfaatkan dengan benar, tapi dengan catatan dimanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga oleh perusahaan yang memiliki izin untuk bisa mendaur ulang barang tersebut. Proses mendaur ulang e-waste selain dilakukan sebagai solusi untuk penanganan masalah lingkungan, juga untuk mendapatkan kembali material-material yang terkandung di dalamnya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Contohnya, medali di ajang Olimpiade Tokyo 2020 itu terbuat dari daur ulang e-waste loh. Masyarakat Jepang diminta mengumpulkan e-waste yang mereka miliki. Selama 2 tahun, terkumpul 78.000 ton perangkat elektronik yang akhirnya didaur ulang menjadi medali. Jadi itu dia tadi penjelasan kenapa sih e-waste itu berbahaya, bagaimana mendaur ulangnya, dan produk-produk apa yang bisa dihasilkan dari proses daur ulang itu. Jadi kalau teman kumparan mungkin punya banyak sekali sampah elektronik di rumah, bisa langsung diserahkan ke pihak penampung limbah elektronik seperti Universal Eco atau Dinas Lingkungan Hidup juga menyediakan box atau drop box di beberapa fasilitas umum seperti stasiun. Semoga setelah ini kita bisa lebih bijak lagi saat ingin memutuskan untuk membeli barang-barang elektronik baru, dan yang sudah tidak terpakai seperti ini bisa langsung diserahkan kepada pihak yang ahlinya agar tidak terdampak pada lingkungan.